Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandia Putri dari Stikes Wijaya Husada Bogor, jurusan S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan HIV/AIDS. Eh, Definisi HIV/AIDS: HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan HIV/AIDS. AIDS merupakan salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti kuman, virus, dan penyakit. Lalu klasifikasinya, pada tahun 2006, WHO mengelompokkan berbagai infeksi dan kondisi AIDS dengan memperkenalkan sistem tahapan untuk pasien yang terinfeksi dengan HIV. Ada 4, yaitu yang ke-1 stadium 1 tanpa gejala, yang kedua stadium 2 ringan artinya, lalu yang ketiga stadium 3 lanjut, lalu yang keempat stadium 4 yaitu parah. Etiologinya, penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau LAV, atau Human T-cell leukemia virus HTL3 yang juga disebut Human T-cell lymphotropic virus atau retrovirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleatnya atau RNA menjadi asam deoksiribonukleot atau DNA setelah masuk ke dalam sel penjamu. Lalu selanjutnya manifestasi klinis. Menurut KPA 2007, gejala klinis terdiri dari dua gejala, yaitu gejala mayor atau umum terjadi dan gejala minor tidak umum terjadi. Yang ke-1, gejala mayor, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Lalu diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Lalu yang kedua, gejala minor. Ada batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, lalu adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang. Dan yang terakhir, Candida oropharyngeal. Lalu di sini ada patofisiologinya. Setelah virus masuk dalam tubuh, maka target utama adalah limfosit CD4 4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4 4. Virus ini mempunyai kemampuan untuk mentransfer informasi genetik mereka dari RNA ke DNA dengan menggunakan enzim yang disebut reverse transcriptase. Limfosit CD4 berfungsi mengkoordinasikan sejumlah fungsi imunologis yang penting. Hilangnya fungsi tersebut menyebabkan gangguan respon imun yang progresif. Akhirnya, pasien akan menderita gejala-gejala konstitusional dan penyakit klinis yang nyata seperti infeksi, oportunitis, dan neoplasma. Level virus yang lebih tinggi dapat terdeteksi dalam plasma selama tahap infeksi yang lebih lanjut. HIV yang dapat terdeteksi dalam plasma selama tahap infeksi yang lebih lanjut dan lebih virulen daripada yang ditemukan pada awal infeksi. Kemudian ada pathway-nya. Dari virus HIV masuk ke permukaan limfosit CD4, lalu menyebar ke seluruh tubuh dan organ limfoid. Lalu menurun jumlah limfoid CD4, lalu terjadinya imunosupresi.
Lalu terjadilah diagnosa keperawatannya resiko infeksi. Lalu bisa juga menyerang sistem metabolisme tubuh, lalu ke sistem respirasi, lanjut ke penurunan kekuatan otot pernapasan, diagnosa keperawatannya ketidakefektifan pola napas. Ada juga masuk ke sistem pencernaannya, itu bisa terjadi diagnosa keperawatannya diare. Lalu di sini ada pemeriksaan penunjang, ada serologis dan histologis. Pemeriksaan sitologis urin, darah, feses, cairan, spina, luka, sputum, dan sekresi untuk mengidentifikasi adanya infeksi, parasit, protozoa, jamur, bakteri, viral. Lalu ada neurologis, EEG, MRI, CT scan, otak, EMG atau pemeriksaan saraf. Lalu yang terakhir ada sinar X dada. Lalu selanjutnya komplikasi. Komplikasinya terdiri dari tuberkulosis atau infeksi TBC, infeksi herpes, tipes, gagal ginjal, radang kulit, radang selaput otak atau meningitis, penyakit neurologis, dan yang terakhir yaitu kanker. Lalu di sini ada asuhan keperawatan teoritis. Diagnosa keperawatannya ada 3, yaitu resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang beresiko. Lalu yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, kelelahan. Lalu yang terakhir yaitu diare berhubungan dengan infeksi GI. Di sini ada rencana keperawatannya atau yang disebut intervensi. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu resiko tinggi infeksi berhubungan dengan imunosupresi, malnutrisi, dan pola hidup yang beresiko. Tujuan dan kriteria hasilnya adalah pasien akan bebas infeksi oportunistik dan komplikasinya dengan kriteria tak ada tanda-tanda infeksi baru, lab tidak ada infeksi, oportunitis, tanda vital dan dalam batas normal, tidak ada luka dan eksudat. Lalu intervensinya yang ke-1 itu monitor tanda-tanda infeksi baru, rasionalnya untuk pengobatan dini. Dan lalu yang kedua, gunakan teknik aseptik pada pasien, tindakan invasif, cuci tangan sebelum memberikan tindakan. Rasionalnya mencegah pasien terpapar oleh kuman patogen dan yang diperoleh di rumah sakit. Lalu diagnosa yang kedua itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, pertukaran oksigen, malnutrisi, kelelahan. Tujuan dan kriteria hasilnya, pasien berpartisipasi dalam kegiatan dengan kriteria bebas dyspne dan takikardi selama aktivitas. Intervensinya yang ke-1 itu monitor respon fisiologis terhadap aktivitas. Rasionalnya respon bervariasi dari hari ke hari. Lalu yang kedua, intervensinya berikan bantuan perawatan yang pasien sendiri tidak mampu. Lalu rasionalnya itu mengurangi kebutuhan energi. Lalu diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu diare berhubungan dengan infeksi GI. Tujuan dan kriteria hasilnya, pasien merasa nyaman dan mengontrol diare, komplikasi minimal dengan kriteria perut lunak, tidak tegang, feses lunak, dan warna normal, kram perut hilang. Lalu intervensinya, kaji konsistensi dan frekuensi feses dan adanya darah. Lalu rasionalnya itu mendeteksi adanya darah dalam feses. Lalu selanjutnya itu auskultasi bunyi usus. Rasionalnya itu hypermotility umumnya dengan diare.
Lalu selanjutnya ada implementasi. Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan, di mana rencana keperawatan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan. Pada tahap ini, perawat siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana keperawatan klien, agar implementasi perencanaan dapat tepat waktu dan efektif terhadap biaya. Pertama-tama harus mengidentifikasi prioritas perawatan klien. Kemudian, bila perawatan telah dilaksanakan, memantau dan mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi dan mengomunikasikan intervensi ini kepada penyedia perawatan kesehatan lainnya. Kemudian, dengan menggunakan data, dapat mengevaluasi dan merevisi rencana perawatan dalam tahap proses keperawatan berikutnya. Lalu evaluasinya, tahap evaluasi menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dan respon pasien terhadap dan keefektifan intervensi keperawatan. Kemudian mengganti rencana perawatan jika diperlukan. Tahap akhir dari proses keperawatan, perawat mengevaluasi kemampuan pasien ke arah pencapaian hasil. Lalu kesimpulannya itu HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut terutama limfosit yang memiliki CD4 sebagai sebuah marker atau penanda yang berada di manusia, menunjukkan berkurangnya sel-sel darah putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam mengatasi infeksi yang masuk ke tubuh manusia. Baik, segitu saja. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.